Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang wirausaha ya. Coba buka buku kalian pada tema 5 dan subtema kedua ya, mengenai usaha di sekitarku. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan hubungan antara wirausaha dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi dengan komitmen yang tinggi. 2. Setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu memaparkan hasil telaah tentang hubungan antara wirausaha dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi dengan komitmen yang tinggi. 3. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu mendeskripsikan sifat hantaran dengan cermat. 4. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menulis laporan dengan cermat. Dan yang kelima, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan tulisan eksplanasi tentang penyebab perubahan sifat benda dan hantaran panas dengan cermat. Baiklah anak-anak, kita masuk pembelajaran kita hari ini ya. Tolong dengarkan ya. Sebelum itu, Ibu akan bertanya, apakah ada yang tahu apa itu wirausaha? Ya, wirausaha adalah orang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Nah, di sekitar kita banyak terdapat berbagai usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam bentuk pengadaan barang maupun jasa. Sekarang, usaha apa saja yang ada di sekitar kalian? Nah, coba amati gambar berikut ini ya. Perhatikan gambar nomor 1. Pada gambar tersebut, terlihat seorang pria yang sedang menggenggam beberapa tumpukan kertas dan terlihat pula mesin fotokopi. Ia adalah orang yang memiliki usaha dengan mesin fotokopinya. Sedangkan pada gambar nomor 2, terlihat tentang orang yang mempunyai usaha pelayanan jasa di bidang pangkas rambut. Dan gambar nomor 3 menggambarkan orang yang mempunyai usaha pelayanan barang dan jasa di bidang bengkel, di mana jika ada kerusakan pada kendaraan, orang itu akan membantu membetulkan dan mengganti kerusakan-kerusakan tersebut. Ketiga gambar di atas merupakan contoh-contoh wirausaha yang meliputi pelayanan barang ataupun jasa. Nah, anak-anak, apakah di sini ada yang mau berwirausaha? Ya, baiklah. Sekarang, Ibu mau kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan dan kalian salin di buku kalian ya. Nomor 1, apakah ada hubungan usaha-usaha tadi dengan kebutuhanmu? 2, apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha tersebut? 3, apa saja yang diperlukan seseorang untuk menjelaskan sebuah usaha? Nah, jika sudah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar ini adalah tentang seorang perajin tanah liat dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Kerajinan gerabah Kasongan
juga dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti alat untuk memasak, piring, teko, dan cangkir. Nah, tugas kalian sekarang, coba tulis dalam buku kalian pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kemudian, kalian diskusikan jawabannya dengan teman sebelah kalian. Nomor 1, apa benda yang dihasilkan oleh pengrajin dalam gambar tersebut? 2, menurutmu, apa saja manfaat dari benda tersebut? 3, jika kamu adalah pengrajin tersebut, apa yang harus kamu lakukan agar barang yang kamu hasilkan disukai oleh pembeli? Nah, jika sudah, sekarang coba kita baca bersama-sama ya teks berikut ini. Karya seni dari tanah liat. Sentra UKM Gerabah Kasongan terletak pada ketinggian sekitar 100 meter dari permukaan laut. Luas wilayahnya 34,3 hektar. Karena terletak di atas sungai, wilayah Kasongan tidak memperoleh pengairan yang cukup. Sebagian besar wilayah terdiri dari tanah pekarangan kering, sehingga hanya ditumbuhi beberapa tanaman tertentu. Namun, sifat tanah di Kasongan mudah menyerap air karena mengandung unsur kapur dan pasir serta abu vulkanik. Jenis tanah ini adalah liat dan mudah dibentuk apabila dicampur dengan takaran air yang tepat. Memanfaatkan kekayaan sumber alamnya tersebut, Kasongan berkembang menjadi sebuah desa wisata yang menghasilkan produk seni kerajinan gerabah sebagai mata pencaharian utama. Nilai ekonomis dari gerabah mampu memotivasi penduduk Kasongan untuk menggeluti produk berbahan baku leleran atau tanah liat tersebut menjadi andalan kehidupan sehari-hari. Sebagian besar penduduk Kasongan menjadi pelaku wirausaha yang memproduksi dan menjual karya seni dari tanah liat. Karya seni ini bukan hanya digemari oleh wisatawan lokal, akan tetapi dikenal juga di banyak mancanegara. Banyak wisatawan asing yang datang ke Kasongan untuk membeli aneka kerajinan dari tanah liat. Nah, setelah kita membaca teks tadi, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini ya. Coba kalian lihat dan bandingkan benda-benda tersebut dengan benda-benda yang terbuat dari plastik, kayu, besi, dan aluminium. Setelah itu, apakah perbedaan di antara benda-benda tersebut? Jika ada, tuliskan jawaban kalian pada buku kalian ya. Nah, setelah menuliskan perbedaan-perbedaan tadi, di sini Ibu akan membacakan beberapa poin penting yang harus kalian ketahui ya. Boleh kalian tulis pada buku kalian. Pertama, bahan yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor. 2. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Dan 3. Panas dapat berpindah secara konveksi, radiasi, dan konduksi. Di sini apakah ada yang mengetahui apa itu konveksi, radiasi, dan konduksi? Nah, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu
konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Dan konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Sudah kalian tulis? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh tentang peristiwa konveksi, peristiwa radiasi, dan peristiwa konduksi pada kehidupan sehari-hari. Kalian amati ya. Nah, ini yang disebut peristiwa konveksi. Contohnya, ada peristiwa penguapan air laut, peristiwa terjadinya angin, dan peristiwa baju yang mengering ketika dijemur di bawah panas matahari. Yang selanjutnya, ada contoh peristiwa radiasi. Contohnya, peristiwa pancaran sinar matahari yang menyinari bumi. Dan yang selanjutnya, ada peristiwa konduksi. Contohnya, tangkai sendok yang terasa panas ketika mengaduk larutan panas. Nah, peristiwa-peristiwa di atas sering kita alami pada kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Baiklah anak-anak, sampai di sini ya. Sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa setelah sampai di rumah, dipelajari lagi ya.